Selamat siang teman-teman kelompok pertemuan 9. Kita mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia untuk membahas mengenai partai politik dan perkembangannya di era reformasi. Mohon izin Bapak dosen, kami akan mencoba menyampaikan semampu kami dalam hal merangkum terkait partai politik dan perkembangannya di era reformasi. Ini adapun kelompok kami dari kelompok pertemuan 9 ada saya Anggi Zafaria, Irdian Prasetyanata, Muhammad Arif Maftuh, Rizal Trisapta, dan juga Yandi Wahyumin. Adapun yang menjadi poin buat discuss nanti adalah mengenai 4 hal, yaitu terkait partai politik, mungkin lebih mengacu kepada pengertian dari partai politik. Terus juga yang kedua, partai politik dalam konsep. Yang ketiga, sejarah partai politik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengenai perkembangan partai politik. Nah, terkait perkembangan partai politik juga akan ada pembahasan mengenai politik di Indonesia sejak era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Terus juga mengenai perkembangan partai politik di era reformasi, juga keadaan politik sekarang dalam era reformasi. Yang keempat, membahas mengenai kebaikan dan keburukan perpolitikan Indonesia pasca reformasi. Dan yang terakhir akan membahas mengenai dampak reformasi bagi rakyat Indonesia. Baik, mohon izin untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian partai politik. Secara garis besar, saya rasa juga semua sudah mengetahui apa sih partai politik. Nah, identiknya partai politik itu kan lebih mengacu kepada suatu organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia dalam hal bersaing untuk memperebutkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat dalam pemilihan umum yang biasanya kita ketahui. Nah, kalau terkait partai politik itu juga banyak sih. Kalau yang sekarang kita lihat mengenai partai politik itu kan banyak banget partai-partai yang sudah hadir saat ini. Namun pasti tentunya ada perjalanan sejarah yang harus kita lewati bagaimana munculnya partai politik yang ada di Indonesia, baik dari zaman awal kita Indonesia merdeka maupun sampai dengan saat ini. Terkait partai politik dalam konsep itu juga sebagai ada dibagi dua hal yang mungkin bisa saya jelaskan, yaitu terkait partai politik itu sebagai suatu organisasi. Nah, yang saya pahami kalau partai politik sebagai suatu organisasi dan merujuk dari makalah yang sudah kami rangkum, itu dimaksudkan bahwa partai politik itu untuk mengaktifkan dan membolisasi rakyatnya, terus juga untuk mewakili kepentingan dari rakyat, memberikan jalan kompromi bagi pemerintah atau perpanjang tangan dari masyarakat ke pemerintah, juga sebagai sarana penyediaan suksesi kepemimpinan politik secara absah dan juga damai. Nah, itu kalau pengertian dari partai politik sebagai suatu organisasi yang saya ketahui. Namun terkait partai politik juga pasti memiliki fungsinya, yaitu tadi sebagai sarana dan penyerap komunikasi aspirasi politik yang mungkin masyarakat sampaikan. Ya, istilah kalau ininya adalah sebagai wakil rakyat. Terus juga sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik, terus juga sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur atau peredam konflik dalam masyarakat.
terkait fungsi partai politik dan juga terkait pengertian partai politik dan juga partai politik dalam konsep, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, dan untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Irdian. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Paparan selanjutnya yaitu tentang sejarah partai politik di Indonesia. Sejarah partai politik di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Pada zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang, masa merdeka, dan masa Orde Baru. Nah, pertama kita akan bahas tentang zaman kolonial Belanda. Zaman kolonial Belanda itu terjadi pada tahun 1908 hingga 1942. Nah, dalam masa kolonial Belanda pun terdapat partai-partai nih yang diusung oleh kolonial Belanda. Pada tahun 1939, Belanda terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad, yaitu fraksi nasional. Nah, Perhimpunan Pegawai Berstruktur Bumi, Bumi Putra, dan Indonesian National Group. Di dalamnya itu tuh ada Komite Rakyat Indonesia tuh yang tergabung dalam kolonial Belanda tersebut. Yaitu kita sebutkan itu ada GAPI, ada Majelis Islami Indonesia, ada Majelis Rakyat Indonesia atau MRI yang kita sebut. Nah, yang kedua itu pada zaman pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang ini terjadi pada tahun 1942 dan sampai 1945. Yang herannya pada pendudukan Jepang ini nih tidak ada nih kegiatan partai politik. Kayaknya tuh partai politik itu dilarang pada zaman pendudukan Jepang itu. Tapi kecuali partai-partai yang golongannya Islam, yaitu Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia. Nah, yang ketiga ini masa merdeka. Masa merdeka ini ya kita tahu kan terjadinya pada tahun 1945 hingga 1966. Masa merdeka ini adalah masa yang kayak mana ya, jaya-jayanya partai politik itu sendiri tuh. Jadi itu partai politik itu gempar itu. Banyak sekali partai-partai politik yang muncul dalam pemilihan. Nah, pada zaman merdeka itu terdapat 4 partai. Yang pertama itu PNI, yang kedua Masyumi, NU, dan yang terakhir itu PKI. 4 partai ini nih yang menguasai jalannya politik Indonesia pada zaman waktu merdeka. Tapi waktu itu sistem politiknya itu nggak berjalan dengan baik. Partai politik itu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinetnya itu jatuh dan tidak dapat melaksanakan programnya. Lantas pada masa demokrasi terpimpin ini, peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan pihak lain. Peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom atau Nasional Agama Komunis yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Nah, setelah itu pas rubuhnya partai politik pada masa merdeka ini, muncullah partai-partai baru seperti partai PDIP, partai Golkar, partai yang udah lama lah, P3 misalnya kan. Nah, habis itu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru pun partai-partai Golkar, PDI, P3, segala macam tuh masih menduduki pada masa ini. Jadi masa Orde Baru nih banyak sekali partai-partai yang muncul, hingga pada pemilihan umum tuh terdapat kurang lebih 50-an partai itu yang ada di pemilu, tapi hanya 20 berapa gitulah yang masuk dalam pemilu. Jadi sehingga partai-partai yang tidak masuk verifikasi ya hilang gitu partainya pas masa Orde Baru. Nah, terus pas pada pemilu selanjutnya
partai-partai yang tidak terverifikasi itu akan membuat partai baru atau bisa memverifikasi ulang agar masuk ke dalam pemilu berikutnya. Sekian dari sejarah partai politik Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Yandi Wahyumin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan partai politik. Yang pertama, politik di Indonesia sejak era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Terjadinya transfer kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Secara ringkas, berikut beberapa reformasi politik yang dilakukan di Indonesia pada masa era reformasi. Di antaranya ialah yang pertama, penyelenggaraan pemilu sebagai wujud partisipasi rakyat. Jika pada masa Orde Baru pemilu yang diadakan 5 tahun sekali hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan Soeharto dengan mobilitas massa rakyat. Tapi sekarang dilakukan dengan sistem distrik dan tidak ada lagi ketakutan untuk menentukan pilihan terhadap partai dan tokoh yang dikehendaki. Yang kedua, reformasi struktur fungsi politik yang melekat pada struktur tersebut. Jika pada masa Orde Baru, pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPK, tapi kenyataan MPR tidak punya kekuatan cukup untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Selain itu, reformasi struktur politik dan pemerintah juga menyentuh usaha penguatan fungsi legislasi DPR. Di antaranya DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, reformasi sistem kepartaian. Pada masa Orde Baru, parpol tidak diberi ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsinya. Tapi kini, setiap parpol dapat mencantumkan ciri melaksanakan fungsinya. Tapi kini setiap parpol dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya, asal tidak bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 1945. Yang berikut ada reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama masa Orba penyelenggaraan, Pemda diwarnai kuatnya peran pusat dalam menentukan pembangunan di daerah. Namun setelah adanya reformasi, kini pembangunan daerah dapat sesuai dengan aspirasi dan potensi yang ada di daerah. Yang terakhir, pada masa reformasi, masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan partai politik dengan ideologi yang beragam, sehingga masyarakat umum atau rakyat pun lebih terasa bebas dalam menyalurkan aspirasinya. Selain itu, beberapa organisasian yang tumbuh dalam masyarakat semakin beragam dan terlihat semakin aktif dalam memengaruhi kebijakan publik yang berkenan dengan bidang yang mereka tekuni. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa aspirasi masyarakat semakin dapat tereksplor dengan mudah dan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak pemerintah seperti selama masa Orde Lama dan Baru. Baik, selanjutnya kita ke materi berikutnya, perkembangan partai politik di era reformasi akan dijelaskan oleh Saudara Anggi. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Yandi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan partai politik di era reformasi. Nah, perkembangan partai politik di era reformasi itu dimulai dari tahun 1999, di mana tahun 99 merupakan pemilu pertama di era reformasi setelah Orde Baru keluar. Nah, untuk jumlah parpol yang menjadi peserta pemilu di tahun 99 ini sebanyak 48 parpol. Nah, pada pemilu ini itu memilih
DPR, anggota DPR dan juga MPR. Untuk presiden dan wakil presiden pada saat ini tetap ditentukan oleh MPR. Kalau terkait selanjutnya pemilu di tahun 2004, nah itu kalau pemilu tahun 2004 itu diikuti oleh 24 partai politik. Di tahun 2004 ini lahir sebuah undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan di pemilu 2004 inilah untuk pertama kalinya rakyat terlibat dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Pada tahun ini terpilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta wakilnya waktu itu adalah Bapak Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden kita. Untuk tahun 2009 juga diselenggarakannya pemilu. Nah, itu diikuti oleh 38 partai politik dan Pak SBY didampingi dengan Bapak Budiono menjadi presiden dan wakil presiden kita pada pemilu 2009. Nah, terus untuk pemilu 2014 itu diikuti oleh 12 partai politik, yaitu diantaranya ada PDIP, Golkar, Demokrat, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 2014 presiden kita berganti menjadi Bapak Joko Widodo dan didampingi wakilnya yaitu Bapak Yusuf Kalla selaku wakil presiden kita di tahun 2004. Terakhir pemilu di era reformasi menjelang pemilu 2024 adalah di pemilu 2019. Nah, pemilu 2019 ini merupakan pemilu kita memilih lagi presiden dan wakil presiden kita. Dan terpilih presiden kita adalah Bapak Joko Widodo sampai dengan sekarang saat ini di tahun 2021 dan didampingi oleh wakilnya yang baru. Dan untuk kalau terkait partai politik yang mengikuti pemilu di tahun 2019 itu ada 14 partai politik nasional. Nah, mungkin itu saja sekilas penjelasan saya mengenai perkembangan partai politik di era reformasi mulai dari pemilu tahun 1999 sampai dengan 2019 dan nanti akan dilanjutkan dengan pemilu 2024. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Arif Maftuh. Arif, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga, keadaan politik sekarang dalam era reformasi. Keadaan saat ini, meskipun sekarang demokrasi telah dibuka secara luas, sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik, dan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan berpolitik, baik dari elit politik, penyelenggaraan pemerintah maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah tidak jarang berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan. Sebab walaupun kebebasan yang berlebihan tersebut bersifat kontekstual dan polanya tidak melembagakan, cenderung mengarah pola tindakan anarkis. Demikian pula dengan potensi kemajemukan masyarakat Indonesia yang di dalamnya mengandung benih konflik sosial dan SARA. Yang keempat, kebaikan dan keburukan perpolitikan Indonesia pasca reformasi. Dibandingkan dengan masa Orde Baru, kehidupan politik Indonesia berjalan mengarah kepada hal yang lebih baik di masa pasca reformasi. Gerakan reformasi Indonesia mempunyai beberapa prestasi dalam bidang politik dan ketatanegaraan, seperti yang pertama, perubahan baik dalam pemilihan umum yang lebih demokratis. Awal perubahan baik ini dapat dilihat di pemilu tahun 1999, di mana itu adalah pemilu pertama setelah jatuhnya rezim Soeharto. Ketika pada masa Orde Baru, pemilu hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan Soeharto.
Namun pada pemilu 1999, partisipasi politik diberikan ruang yang lebih luas. Partisipasi masyarakat juga tinggi untuk memilih partai dan partai politik dan wakil-wakil yang akan menduduki jabatan-jabatan tanpa adanya intervensi. Yang kedua, adanya reformasi politik dan fungsi-fungsi politik yang melekat pada struktur tersebut. Adanya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 yang menegaskan bahwa presiden tidak lagi dipilih MPR, tapi dipilih langsung oleh rakyat oleh pemilu. Yang ketiga, reformasi sistem kepartaian. Pada masa Orde Baru, partai politik tidak diberi ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal dalam sistem politik. Demokrasi. Maka dalam reformasi sistem kepartaian terdapat banyak perubahan, antara lain jika pada masa Orde Baru partai-partai politik seperti PPP dan PDI tidak diizinkan untuk beroperasi sampai ke tingkat desa. Akibatnya partai politik tidak mempunyai kekuatan yang mengakar ke bawah. Tapi setelah lahirnya reformasi, partai politik mempunyai ruang yang luas untuk berkembang. Yang keempat, reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintah daerah diwarnai terlalu kuatnya peran pusat dalam menentukan pembangunan daerah. Yang kelima, kekuasaan presiden berkurang. Jadi kecenderungan ke arah sistem pemerintahan yang otoriter tidak ada lagi. Yang keenam, adanya mekanisme check and balance mengakibatkan terciptanya pengawasan. Yang ketujuh, media massa kini dapat dengan bebas berdiri dan membantu masyarakat mendapatkan informasi politik. Dan yang terakhir, penghapusan dua fungsi ABRI, sehingga peran politik dalam pemerintahan tidak seperti dulu. Dan selanjutnya, beberapa keburukan yang terjadi dalam proses perpolitikan Indonesia pasca reformasi. Yang pertama, yaitu reformasi terkesan hanya terjadi pada kulitnya saja. Hal ini terjadi karena reformasi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya saja, tidak pada semangat kebudayaan yang mengikuti pendirian sistem politik tersebut. Yang kedua, ketiadaan talenta politik yang mengawal reformasi. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eksekutif tidak jarang harus dikompromikan dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada di DPR. Yang keempat, demokrasi menjadi kurang terarah. Misalnya demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat anarkis hingga merusak aset-aset negara. Dan yang terakhir, media massa sering bersifat tidak netral karena dipengaruhi oleh partai-partai politik. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rizal Trisapta. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Arif. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kami yang terakhir, yaitu dampak reformasi bagi rakyat Indonesia. Dampak yang pertama yaitu pemerintah Orde Baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram. Karena dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, konflik antar kelompok sering bermunculan di berbagai negara di Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh masyarakat sosial, ekonomi, dan agama. Selanjutnya, dampak reformasi yang kedua yaitu rakyat sulit membedakan apakah pejabat bertindak sebagai eksekusi atau pimpinan partai politik. Kenapa rakyat sulit membedakan? Karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya. Makanya rakyat sulit membedakan antara pejabat bertindak sebagai eksekusi atau pejabat yang memimpin partai politik tersebut. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu
banyak kasus yang muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas. Banyak kasus yang muncul ke permukaan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah perairan. Yang keempat, dampak reformasi yang keempat yaitu pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokrasi. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokrasi, yaitu di bidang politik. Contohnya munculnya partai politik baru seperti Gerindra, Demokrat. Selanjutnya di bidang ekonomi, misalnya munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara. Dan di bidang sosial, contohnya rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah. Karena dampak ini tidak ada di masa Orde Baru. Selanjutnya yang terakhir, dampak reformasi bagi rakyat Indonesia, yaitu peranan militer di dalam bidang politik pemerintah terus dikurangi. Karena sejak 2004 wakil militer di MPR dan di DPR dihapuskan. Makanya tidak ada lagi peranan militer yang ada di masa reformasi. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Anggi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas paparan yang telah kita sampaikan dalam materi kita terkait partai politik dan perubahannya dalam era reformasi. Sedikit kesimpulan dan saran yang mungkin bisa kami rangkum dalam materi kami adalah reformasi sendiri yang berarti bahwa suatu perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat saja, kita simak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh, kita harus sampai ke daerah-daerah lain. Di daerah kita sendiri juga mungkin saat ini masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam hal misalkan pembangunan, kemiskinan, politik, dan lain sebagainya. Tentu saja ini menjadi harapan dari kami selaku rakyat Indonesia kepada pemerintah, para pimpinan kami yang terhormat, untuk kedepannya mungkin lebih mendengar dan melaksanakan apa yang rakyat benar-benar inginkan. Semoga apa yang kami harapkan ketika kami memberikan amanah kami kepada para wakil rakyat itu mampu tersampaikan dengan baik tanpa ada sistem-sistem politik yang kejam di belakangnya. Mungkin itu saja dari kami, dan semoga untuk pemilu yang akan datang di 2024 mampu memilih pimpinan-pimpinan kami berikutnya yang jelas, yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Akhir kata dari kami cukup sekian. Kami sadari banyak sangat kekurangan dalam makalah kami dan juga penyampaian kami. Untuk itu kritik dan saran terutama dari dosen kami Pak Abu kami sangat nantikan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.